Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 3, potensi ekonomi lingkungan. Dengan pokok bahasan, perubahan potensi sumber daya alam dan subpokok bahasan potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam dan menganalisis faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Potensi alam yang berbeda menyebabkan perbedaan aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi lebih banyak melakukan kegiatan cocok tanam serta menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah lebih banyak bekerja di kantor atau perusahaan karena pusat perdagangan biasanya berada di dataran rendah atau perkotaan. Dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai lebih banyak bekerja sebagai nelayan atau melakukan budidaya hasil laut. Bagaimana bentuk bentang alam di daerah kalian? Saya yakin bentang alam di daerah kalian pasti berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Apakah potensi alam paling besar di daerah kalian? Silakan, siapa yang mau menyampaikan potensi alam yang paling besar di daerahnya? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh, sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya air. Dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui misalnya hasil tambang batu bara. Menurutmu, apa yang lain sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Dan apa saja sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Silakan, siapa di antara kalian yang mau menyampaikan? Sumber daya alam di Indonesia yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan adalah segala sesuatu yang berada di dalam hutan, baik itu flora maupun fauna. Yang kedua yaitu sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang di Indonesia jumlahnya sangat melimpah. Dan perlu kalian ketahui bahwa sumber daya alam tambang ini banyak yang tidak dapat diperbaharui lagi. Dan yang ketiga
yaitu sumber daya alam kemaritiman. Indonesia di samping sebagai negara agraris, Indonesia juga termasuk sebagai negara maritim dengan garis pantainya yang sangat panjang. Oleh karena itu, sumber daya alam maritim merupakan salah satu sumber daya alam unggulan di Indonesia. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kemaritiman ini dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bagi dalam beberapa kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang diberikan. Setelah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil diskusi yang dipresentasikan oleh teman kalian. Selamat berdiskusi. Kelompok 1. Diskusikanlah dampak barang tambang, terutama yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, dieksploitasi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kelompok 2, diskusikan kelangkaan sumber daya hutan, baik flora maupun fauna yang semakin menipis setiap tahunnya. Apa yang menyebabkan dan solusi penanganannya. Kelompok 3, diskusikan potensi kelautan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk serta permasalahan yang dihadapinya, terutama kerusakan ekosistem laut. Kelompok 4, penyebab perubahan potensi sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Silakan anak-anakku sekalian, kalian berdiskusi sesuai dengan tema kelompok masing-masing. Yang sudah selesai, silakan nanti mempresentasikan hasil diskusinya, sementara kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi teman kamu. Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan. Begitu pula manusia. Tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Konfusius. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.